Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Azizah Sukraini, dengan NIM 2014040014, kemudian ada rekan saya, Raihan Meldi Sentana, dengan NIM 2014040001, dan Desvisa Fitri dengan NIM 2014040019. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai operasi logika pada mata kuliah algoritma pemrograman yang diampu oleh Ibu Fitria Mardika, MPD. Silahkan disimak dan dipahami dengan baik ya rekan-rekan. Ada beberapa submateri yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama, kita akan membahas apa sih operasi logika itu. Yang kedua, kita akan menggali apa saja operator logika yang terdapat pada program Pascal. Yang ketiga, kita akan membahas perbedaan antara operasi perbandingan dan operasi logika. Dan yang keempat, kita akan membahas contoh aplikasi logika pada Pascal. Sebelum membahas lebih jauh, tentu kita harus paham apa sih itu operasi logika. Operasi logika ialah operasi yang biasanya digunakan untuk mengambil kesimpulan dari dua kondisi logis boolean, yaitu berupa true dan false. Nah, ada beberapa aplikator logika seperti AND, NOT, OR, dan XOR. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, ada 4 operator logika, yaitu yang pertama AND, yang kedua OR, yang ketiga XOR, dan yang keempat NOT. Nah, yang pertama kita akan membahas operator AND atau konjungsi. Jika suatu kalimat menjemuk menggunakan operator AND atau konjungsi ini, maka ia akan bernilai true jika ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama bernilai true. Nah, dengan kata lain, dua kalimat tersebut akan bernilai benar jika ruas kiri dan ruas kanannya juga bernilai benar. Nah, sebagaimana yang kita lihat pada tabel operator logika AND, diketahui dua pernyataan, yaitu pernyataan A dan pernyataan B. Pada contoh yang pertama, diketahui pernyataan A bernilai true, kemudian pernyataan B juga bernilai true, maka pernyataan A konjungsi pernyataan B akan bernilai true. Nah, pada contoh yang kedua, jika pernyataan A bernilai true, kemudian pernyataan B bernilai false, maka pernyataan A konjungsi pernyataan B akan bernilai false. Nah, contoh yang ketiga, jika pernyataan A bernilai false, kemudian pernyataan B bernilai true, maka pernyataan A konjungsi pernyataan B akan bernilai false. Nah, yang keempat, jika pernyataan A tersebut bernilai false, kemudian pernyataan B juga bernilai false, maka pernyataan A konjungsi pernyataan B atau pernyataan A ditambahkan operator AND pada pernyataan B, maka kedua pernyataan tersebut akan bernilai false. Nah, dari tabel ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataan juga bernilai benar. Atau dengan kata lain, jika kedua pernyataan memiliki tanda yang sama, sama-sama true atau sama-sama false, maka kedua pernyataan tersebut akan bernilai true
atau bernilai false, sama-sama bernilai true atau sama-sama bernilai false. Nah, jika salah satu atau kedua premis bernilai salah, maka nilai pernyataan atau kalimat tersebut akan menjadi salah. Operator yang kedua ialah OR atau disjungsi. Apabila suatu kalimat majemuk menggunakan operator OR atau disjungsi, maka kalimatnya akan bernilai false jika kedua ruas bernilai false. Sebagaimana dalam tabel operator logika OR, diketahui dua pernyataan A dan pernyataan B. Misalkan yang pertama, pernyataan A bernilai true, kemudian pernyataan B juga bernilai true, maka pernyataan A disjungsi pernyataan B akan bernilai true. Nah, pada yang kedua, apabila pernyataan A bernilai true, kemudian pernyataan B bernilai false, maka A disjungsi B akan bernilai true. Kemudian yang ketiga, jika pernyataan A bernilai false, kemudian pernyataan B bernilai true, maka A disjungsi B akan bernilai true. Nah, yang keempat, jika pernyataan A bernilai false, kemudian pernyataan B juga bernilai false, maka pernyataan A disjungsi pernyataan B juga akan bernilai false. Nah, dari tabel ini dapat kita ambil kesimpulan disjungsi akan bernilai false apabila kedua pernyataan pembentuknya juga bernilai false. Jika salah satu atau kedua pernyataan bernilai true, maka disjungsi juga akan bernilai true. Selanjutnya, operator XOR atau negasi biimplikasi. Operator ini merupakan ingkaran atau penyangkalan dari biimplikasi. Nah, apabila ada dua premis yang menggunakan operator ini, maka ia akan bernilai false jika kedua ruas bernilai sama. Misalnya sama-sama true atau sama-sama false. Nah, sebagaimana yang terlihat dalam tabel operator logika XOR, diketahui dua pernyataan yaitu pernyataan A dan B. Kondisi yang pertama, jika pernyataan A bernilai true, kemudian pernyataan B juga bernilai true, maka kedua pernyataan ini akan bernilai false jika dikenakan operator XOR. Nah, kondisi yang kedua, jika pernyataan A bernilai true, kemudian pernyataan B bernilai false, maka kedua pernyataan ini akan bernilai true jika dikenakan operator XOR. Kemudian kondisi yang ketiga, jika pernyataan A bernilai false, kemudian pernyataan B bernilai true, maka A XOR B akan bernilai true. Nah, keadaan yang ketiga, jika pernyataan A bernilai false, kemudian pernyataan B juga bernilai false, maka A XOR B akan bernilai false. Nah, dari hal ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa negasi biimplikasi akan bernilai false jika kedua ruas memiliki nilai yang sama, sama-sama true atau sama-sama false. Nah, jika salah satu pernyataan ada yang bernilai true, maka kesimpulan akan bernilai true. Operator yang keempat ialah not atau negasi, atau dengan kata lain disebut dengan ingkaran atau penyangkalan. Nah, operator ini akan membalikkan nilai dari suatu premis menjadi lawannya. Misalnya, diketahui premis awal bernilai true, maka jika dikenakan operator not akan bernilai false, dan begitu juga sebaliknya. Sebagaimana yang kita lihat dalam tabel operator logika not, diketahui pernyataan A dalam keadaan yang pertama itu pernyataan A bernilai true, maka not A akan bernilai false. Kemudian keadaan yang kedua, pernyataan A bernilai false, maka not A akan bernilai true. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa operator not atau negasi akan membalikkan nilai dari pernyataan awal.
Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rehan Maudi Sentana. Selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi perbandingan dan operasi logika. Operasi perbandingan dan operasi logika perbedaannya terletak pada mengenai perubahan kedua ruas. Pada operasi logika, kedua ruas sudah harus bertipe boolean. Sebagai contoh, mari kita uji hasil dari keempat jenis indikator berikut ini. Dapat kita lihat pada slide. Yang pertama tentu saja kita seperti biasa membuat terlebih dahulu judul program, operator, logika, kemudian uses ke CRT, kemudian memasukkan rumus var pada sistem pemrograman dengan menginputkan A, B, hasil sebagai boolean dari variabelnya. Kemudian kita langsung saja mulai sistem pemrogramannya dengan begin, kemudian memasukkan kontrol CLR SCR, kemudian titik koma, kemudian kita inputkan A titik, kemudian sama dengan true, kemudian yang B kita masukkan pengkategorian sebagai false. Kemudian seperti biasa selanjutnya kita akan membuat write line untuk agar datanya dapat terbaca berurutan, yaitunya kita inputkan A sama dengan A dalam tanda kutip sama dengan koma A. Kemudian di write line kedua kita tulis B dalam tanda kutip sama dengan koma B. Kemudian kita inputkan write line selanjutnya. Kemudian kita inputkan lagi yang selanjutnya pada baris selanjutnya ialah hasil titik sama dengan A and B. Kemudian kita agar hasilnya dapat terbaca di hasil run, setelah kita run programnya kita tambahkan write line, kemudian input A and B tanda kutip sama dengan koma hasil sama, dan begitu seterusnya. Masukkan operator OR hasil titik 2 sama dengan A or B. Kemudian jangan lupa inputkan write line-nya seperti yang sebelumnya. Begitu juga dengan operator SOR XOR hasil titik 2 sama dengan A XOR B. Kemudian kita juga inputkan write line-nya agar terbaca. Kemudian pada operator NOT kita masukkan hasil titik 2 sama dengan kemudian NOT A. Kemudian kita inputkan juga write line-nya sama seperti sebelumnya. Kemudian untuk MB kita juga masukkan operator NOT-nya hasil titik koma sama dengan NOT B. Dan kemudian selanjutnya write line-nya NOT B dalam tanda kutip koma hasil. Kemudian terakhir tinggal kita buat write line-nya agar hasil dari running-nya akan terbaca nantinya. Kemudian jangan lupa juga mengakhirinya dengan komen N. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Desvi Safitri. Selanjutnya, kita akan membahas contoh lainnya. Di sini terdapat sebuah contoh, yaitu program dari operasi logika. Kemudian uses CRT. Selanjutnya masukkan rumus variannya, ada A, B boolean dan C, D boolean. Tambahkan variabel baru. Langsung saja dimulai begin. Nah, kemudian setelah diproses, setelah kita enter N, maka nantinya akan menghasilkan gambar di sampingnya, yaitu ada A sama dengan yaitu ada A false, kemudian B true, selanjutnya ada C false juga, dan ada D true. Kemudian pada slide ini terdapat masing-masing contoh dari masing-masing operator yang 4 itu. Itu operator AND, operator OR, operator NOT, dan operator SOR. Nah, yang pertama itu ada operator AND. Ada sebuah contoh yaitu program operator AND.
kemudian usage CRT, kemudian begin. Selanjutnya masukkan perintahnya, yaitu ada write ln true and true, kemudian write ln true and false, kemudian write ln false and true, dan write ln false and false. Setelah nantinya kita enter n, maka akan memperoleh sebuah hasil. Begitu juga dengan operator OR, operator NOT, dan juga operator SOR. Nah, kemudian nanti kita akan langsung mempraktekkan contoh-contoh ini dalam sebuah program Pascal agar nantinya kita akan mudah memahaminya. Baiklah, sekarang kita akan coba menjalankan program dari masing-masing operator ke dalam program Pascal. Nah, yang pertama kita akan membuat untuk operator N. Pertama-tama kita buat file baru, program, kemudian kita akan memasukkan judul programnya adalah program N. Program N. Selanjutnya, yang kedua usage CRT, titik koma, ini kita hapus saja. Kemudian begin, setelahnya ada CLR SCR titik koma. Langsung saja kita masukkan untuk yang write ln pertama, yaitu untuk true and true. True and true. Jangan lupa tanda titik koma. Dan write ln yang kedua adalah untuk true and false. True and false. Selanjutnya, write ln yang ketiga adalah false and true. Kemudian write ln yang terakhir adalah false and false. Write ln false and false. Dan ditutup dengan write ln. Sekarang kita akan coba kita run apakah sudah berhasil atau belum. Nah, ini hasilnya. Ketika kita coba untuk merun program ini, maka akan menghasilkan true and true, true and false, false and true, dan false and false. Nah, itu tadi untuk penggunaan operator AND. Sekarang kita akan mencoba untuk operator yang kedua adalah operator NOT. Operator yang kedua, kita simpan dulu untuk program yang pertama. Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang kedua untuk operator NOT. Kita masukkan judul programnya, operator NOT. Usage CRT titik koma. Kemudian sebelum begin kita memasukkan untuk rumus varian, ada varian A titik 2 boolean, kemudian titik koma.
Selanjutnya baru kita mulai add SCR titik koma. Untuk yang pertama ada A titik 2 sama dengan false. Kemudian A yang kedua titik 2 sama dengan untuk not A titik koma. Selanjutnya write ln A titik koma, dan kita tutup dengan write ln titik koma, kemudian n. Sekarang kita coba untuk merun program ini, apakah sudah berhasil atau belum. Nah, jadi setelah kita coba run program ini, maka hasil yang kita lihat seperti yang kita lihat pada layar akan menghasilkan nilai true. Selanjutnya untuk operator yang ketiga adalah SOR atau exclusive OR. Nah, sekarang kita akan membuat file baru terlebih dahulu. Kemudian untuk judul programnya akan kita buat operator program operator SOR. Titik koma. Nah, kemudian uses PRT seperti biasa. Selanjutnya kita bigain mulai SCR titik koma. Kemudian langsung kita masukkan yang pertama adalah write ln true exclusive or true. Selanjutnya write ln yang kedua adalah true exclusive or false. True false. Kemudian yang ketiga adalah write ln false exclusive or true. False or true. Dan yang keempat adalah write ln false exclusive or false. False exclusive or false. Tutup kurung titik 2. Kemudian kita tutup dengan read ln titik koma. Sekarang kita akan mencoba untuk merun apakah sudah berhasil atau belum. Nah, jadi ketika kita coba run program ini, maka hasil yang kita dapatkan adalah true exclusive or true, kemudian true exclusive or false, false exclusive or true, serta false exclusive or false. Nah, itulah contoh program dengan menggunakan operator exclusive OR. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan coba mempraktekkan untuk contoh program dengan menggunakan OR. Langsung kita buat judul program. Operatornya adalah operator OR. Kemudian uses
kemudian digain RSCR titik koma. Nah, untuk yang pertama adalah write ln true or true. Write ln true or true. Kemudian yang kedua adalah write ln true or false. True or false. Yang ketiga yaitu write ln false or true. False or true. Dan yang keempat yaitu false, write ln false or false. Kemudian kita tutup dengan write ln, selanjutnya n, dan kita akan coba run. Sebentar, di sini Nah, ketika kita coba run program ini, maka hasil yang kita dapatkan adalah yang pertama true or true, kemudian true or false, selanjutnya false or true, dan false or false. Nah, itulah keempat contoh dari masing-masing operator, yaitu operator AND, operator NOT, operator OR, dan juga operator exclusive OR. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai operasi logika pada program Pascal dalam mata kuliah algoritma pemrograman. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.